Halo semua, perkenalkan nama saya Apriana Sandra dari Prodi PKK 1 semester 1. Di sini saya akan membuat video resume pertemuan ke-9 tentang mobilitas sosial dan perubahan sosial. Mobilitas sosial adalah pergerakan atau perubahan posisi individu atau kelompok dalam struktur sosial suatu masyarakat yang meliputi perubahan status, peran, atau kedudukan sosial. Mobilitas sosial dapat bersifat vertikal, yaitu naik atau turunnya status sosial seperti dari kelas ekonomi rendah ke kelas ekonomi menengah. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial yaitu pendidikan, ekonomi, perubahan sosial dan ekonomi, kebijakan pemerintah, perubahan sosial. Yang kedua, jelaskan perubahan sosial. Perubahan sosial adalah transformasi atau pergeseran dalam struktur dan pola kehidupan masyarakat yang mencakup perubahan nilai, norma, sikap, perilaku, lembaga, serta sistem sosial secara keseluruhan. Perubahan sosial ini sering terjadi seiring waktu dan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, maksud perkembangan teknologi, perubahan ekonomi, kebijakan pemerintah, dan pengaruh budaya dari luar. Perubahan sosial dapat bersifat lembaga evaluasi seperti perubahan cepat revolusi. Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan sosial yaitu teknologi, kebudayaan, kebijakan pemerintah, lingkungan alam. Mobilitas sosial penting dalam memahami dinamika masyarakat karena mempengaruhi bagaimana individu memandang peluang hidup mereka dalam bagaimana masyarakat secara keseluruhan dapat mengalami perubahan dalam struktur sosialnya. Teori yang menjelaskan mobilitas sosial antara lain teori fungsionalisme. Menurut teori ini, mobilitas sosial berfungsi untuk menempatkan individu sesuai dengan kemampuan dalam masyarakat. Pendukung teori ini seperti Takot Person berpendapat bahwa mobilitas sosial adalah syarat untuk menciptakan keteraturan sosial. Yang kedua, teori konflik. Teori konflik yang diperlukan oleh Karma melihat mobilitas sosial dalam kerangka ketidaksetaraan dan perjuangan keterbatasan dikendalikan dalam kelas. Dalam pandangan ini, mobilitas vertikal atau naik kelas seringkali sulit dicapai oleh kelas bawah karena kelas atas memiliki kontrol atas kesempatan ekonomi, politik, dan pendidikan. Yang ketiga, teori internasionalisme simbolik. Teori ini menyoroti pentingnya makna sosial dan interaksi dalam proses mobilitas. Pandangan ini bersisa dan status sosial adalah produk dari interaksi sehari-hari. Teori perubahan sosial yaitu teori evolusi yang dikembangkan oleh Darwin. Yang kedua, teori konflik. Perubahan sosial terjadi karena konflik antara teori kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Ketiga, teori fungsionalisme. Perubahan sosial terjadi untuk menjaga keseimbangan stabilitas dalam sistem sosial. Keempat, teori siklus. Perubahan sosial terjadi secara siklus berulang dan pola yang sama. Yang kelima, teori modernisasi. Perubahan sosial terjadi karena pengaruh modernisasi. Teori keenam, ketergantungan. Perubahan sosial terjadi melalui penyebaran ide, teknologi, dan budaya dari satu kelompok ke kelompok lain. Jadi, kesimpulan pada materi ini adalah mobilitas sosial dan perubahan sosial merupakan proses yang saling terkait dan membentuk dinamika masyarakat. Sekian video singkat dari resume pertemuan ke-9. Saya ucapkan terima kasih.